Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu kepada kami. Kami senantiasa merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sungguh besar ya Tuhan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami ada dalam keadaan yang baik, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami Tuhan, bentuklah kami, jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu dengan sukacita menerima akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Tertulis demikian, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang murid kelas 2 di sebuah SMP sudah 2 kali tidak naik kelas. Umurnya menjadi lebih tua dari teman-temannya yang lain. Ia tidak keluar dari sekolah itu, tapi memilih melanjutkan di sekolah yang sama. Dan ia pun ditempatkan di kelas yang sama. Murid itu tidak naik kelas karena nilai-nilainya tidak memenuhi standar minimum yang diperlukan. Akhirnya saudara, dia mau belajar dan secara perlahan ia menjadi semakin mengerti setiap pelajaran dan bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan baik. Di akhir tahun pelajaran ia pun dinyatakan naik ke kelas 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ini ada fase-fase di mana kita dibentuk menjadi pribadi yang semakin berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap saat dalam hidup kita merupakan momen pembentukan agar kita menjadi semakin dewasa secara rohani. Kita perhatikan dalam ayat renungan hari ini, bangsa Israel dibawa oleh Tuhan di padang gurun selama 40 tahun dengan tujuan untuk membuat mereka menjadi rendah hati dan taat kepada firman Tuhan. Kata mencobai dalam ayat ini sebenarnya lebih cocok diterjemahkan menguji atau membuktikan. Jadi Tuhan hendak menguji iman dan ketaatan mereka dan membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan selama di padang gurun. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan yang kita tempuh di bumi ini, ada tahapan-tahapan pembentukan Tuhan. Jangan kita biarkan diri kita berlama-lama dalam satu tahap, saudara. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang mau dibentuk dan dengan segera meresponi pembentukan Tuhan dengan taat kepada firman-Nya. Ada kalanya, saudara, kita mengeluh tentang adanya suatu masalah dalam kehidupan kita. Dan masalah itu sepertinya tidak selesai-selesai. Kita perlu merenungkan dan memahami apa sebenarnya yang terjadi. Adakah Tuhan sedang menguji kita dalam suatu aspek hidup kita melalui masalah itu? Mungkin itu berhubungan dengan karakter atau sifat tertentu yang perlu kita ubah. Kalau demikian halnya, saudara, maka sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah masalah yang kita hadapi, tapi yang menjadi masalah adalah sesuatu yang berhubungan dengan diri kita pribadi. Ada sesuatu yang perlu kita ubah. Mungkin saudara masih menyimpan dendam dan sakit hati. Jangan biarkan diri saudara berlama-lama dalam proses pemurnian di padang gurun sakit hati dan dendam. Singkirkanlah sakit hati dan dendam dari hati saudara, agar saudara dapat terlepas dari masalah-masalah yang selama ini membelenggu kehidupan saudara. Berubahlah saudara, agar saudara naik level secara rohani dan masuk ke dalam tahap yang berikutnya,
dalam rencana Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang masih terus jatuh dalam dosa yang sama, dan hal ini mengakibatkan masalah yang serius yang terus-menerus mendera kehidupan saudara. Jangan biarkan saudara tidak lulus dan tinggal kelas terus. Jangan biarkan diri saudara berada di padang gurun dosa, tapi bertobatlah dan berubahlah oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, agar saudara keluar dari padang gurun masalah itu dan masuk dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami masalah, cek diri kita terlebih dahulu, sebab mungkin ada sesuatu yang perlu kita ubah dari diri kita. Masalah seringkali merupakan cara untuk membentuk, melatih, dan memurnikan kita, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19 tertulis, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah." Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah, minta pertolongan Tuhan untuk mengerti kehendak-Nya, dan berubahlah sesuai kebenaran firman Tuhan. Bersyukurlah kalau kita mengalami masalah yang merupakan teguran dari Tuhan, sebab itu merupakan tanda kasih sayang Tuhan kepada kita. Tuhan mau agar kita senantiasa hidup dalam kasih-Nya. Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk melewati setiap masalah ketika kita mau merendahkan diri dan taat kepada firman-Nya. Dan Tuhan akan membawa kita terus masuk lebih lagi dalam rencana-Nya yang baik, indah, dan mulia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami, untuk kami rendah hati dan taat kepadamu. Ada kalanya ya Tuhan, kami mengomel, kami menggerutu, oleh karena masalah yang kami hadapi, dan kami lupa untuk mengecek diri kami sendiri, introspeksi apakah ada sesuatu yang harus kami ubah. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap saat merupakan momen pembentukan, agar kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau, yang senantiasa semakin berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami peka dan dapat mengerti akan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, terangilah hati kami, berikanlah kami pengertian, supaya kami dapat melihat setiap masalah dan persoalan yang terjadi dalam hidup kami, dalam hikmat Tuhan. Kami dapat mengerti hal-hal apa yang harus kami ubah dalam diri kami, dan kami dapat menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, memohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendirian. Sertai kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, agar semua yang kami lakukan senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.